Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Eldinus Samung Dailai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Universitas Pentasakti Bekasi. Baik teman-teman, kali ini di video saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah leadership, di mana topik atau tema pembahasan saya kali ini di dalam presentasi saya ini adalah mengenai kepemimpinan delegasi. Mudah-mudahan pembahasan ataupun pemaparan yang saya berikan ini bisa berguna atau bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik teman-teman, langsung saja saya akan membahas topik mengenai pengertian gaya kepemimpinan delegatif atau delegasi. Nah, yang pertama kita lihat pengertian daripada kepemimpinan itu sendiri, di mana kepemimpinan adalah suatu proses memengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi kepemimpinan ini teman-teman yaitu proses di mana kita bisa mempengaruhi orang lain agar karyawan ataupun staf ataupun bawahan kita maupun rekan kerja kita bisa melaksanakan kegiatan atau pekerjaannya dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian kita lihat aspek penting kepemimpinan dalam buku manajemen sumber daya manusia tahun 2009. Kalau kita lihat karya Edi Sutrisno, dijelaskan bahwa dalam kepemimpinan terdapat 3 aspek penting, yaitu yang pertama yaitu pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain di sini dapat diartikan sebagai bawahan, pengikut ataupun anggota kelompok. Kesediaan anggota kelompok dalam menerima arahan dari pemimpin membantu menegaskan status kepemimpinan pemimpin dan memungkinkan terjadinya proses kepemimpinan. Tanpa adanya bawahan atau anggota kelompok, semua sifat kepemimpinan seorang pemimpin akan menjadi tidak relevan. Jadi menurut buku yang ditulis oleh Edi Sutrisno tahun 2000 ini menjelaskan bahwa kepemimpinan itu terdapat 3 aspek. Yang pertama yaitu pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain maksudnya di sini adalah seperti bawahan, karyawan, pengikut ataupun anggota kelompok yang dipimpinnya. Selanjutnya aspek kepemimpinan yang kedua menurut Edi Sutrisno ini yaitu kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompok. Jadi pemimpin aspek yang kedua ini mencakup distribusi kekuasaan, di mana seorang pemimpin dia tidak sama di antara anggota kelompok ataupun bawahannya. Maksudnya adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa dalam sebuah organisasi. Mereka bisa membuat kegiatan kelompok dengan berbagai cara, akan tetapi kekuasaan pemimpin dalam sebuah organisasi cenderung lebih tinggi daripada anggota kelompok. Jadi dalam maksud daripada ini menjelaskan ini bahwa seorang pemimpin berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang bawahan. Misalnya seorang pemimpin kekuasaannya lebih tinggi dibandingkan dengan seorang karyawan saja ataupun bawahannya saja. Kemudian kita lihat aspek yang ketiga menurut buku Edi Sutrisno ini yaitu kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin biasanya digunakan untuk mempengaruhi perilaku anggota kelompok melalui sejumlah cara. Pada dasarnya, para pemimpin mempengaruhi para anggota kelompok untuk melakukan pengorbanan pribadi demi tujuan organisasi. Jadi, kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Jadi, di sini bahwa diajarkan kita bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenangnya, akan tetapi kita sebagai seorang pemimpin harus menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan ataupun untuk tujuan yang baik bagi perusahaan maupun organisasi yang kita pimpin. Jadi seorang pemimpin di sini untuk aspek yang ketiga ini ditekankan bahwa seorang pemimpin tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang digunakannya pada saat memimpin suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa gaya kepemimpinan itu memiliki beberapa macam kepemimpinan yang kita lihat di sekitar kita. Kalau kita lihat yang pertama gaya kepemimpinan itu yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Nah, yang dimaksud dengan kepemimpinan otoriter ini yaitu
terpusat pada sebagai bosnya atau sebagai pemegang saham kekuasaan tertinggi. Kemudian yang kedua, jenis daripada gaya kepemimpinan ini yaitu demokratis. Nah, demokratis ini maksudnya mengutamakan kontribusi orang-orang yang di lingkungan kerja. Kemudian kita lihat kemudian yang ketiga jenis kepemimpinan itu yaitu delegatif. Nah, para pemimpin yang menerapkan tipe-tipe kepemimpinan delegatif memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Kemudian transformasional ya, yang selanjutnya gaya kepemimpinan transformasional. Nah, tipe kepemimpinan ini berfokus pada perubahan dalam organisasi. Kemudian tipe kepemimpinan yang lain yaitu transaksional. Nah, tipe transaksional ini berfokus pada status pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian situasional. Nah, ini merupakan tipe kepemimpinan yang unik sebab para pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang yang dihadapi. Nah, selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan karismatik. Nah, gaya kepemimpinan karismatik ini adalah sosok yang memiliki kepribadian yang kuat, jadi tegas. Kemudian yaitu yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan servant leadership atau melayani. Nah, tipe kepemimpinan ini yaitu tak sungkan melayani, selalu memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Kemudian tipe kepemimpinan selanjutnya yaitu birokrasi. Nah, birokrasi ini tipe kepemimpinan birokrasi ini adalah selalu mengikuti aturan dan prosedur yang tepat yang sesuai menurut aturan ataupun SOP suatu organisasi maupun perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu visioner, yaitu tipe kepemimpinan visioner ini biasanya memiliki visi yang jelas dan selalu berinovasi dalam rangka mencapai target yang ditentukan. Jadi inilah berbagai macam kepemimpinan yang ada yang kita kenal. Akan tetapi teman-teman masih banyak bentuk-bentuk kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang selain daripada yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya teman-teman kalau kita lihat gaya kepemimpinan delegasi ini yaitu pendelegasian adalah proses khusus yang terjadi sewaktu manajer meminta salah satu atau beberapa orang bawahan untuk mengambil tanggung jawab dalam membuat keputusan yang sebelumnya dibuat oleh manajer tersebut. Jadi inilah gaya kepemimpinan yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan delegatif, di mana seorang pemimpin atau seorang manajer meminta satu ataupun beberapa orang bawahan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Kemudian kalau kita lihat dalam keputusan tersebut seorang pemimpin ataupun seorang manajer membuat yang pertama yaitu aspek utama pendelegasian, kemudian keragaman dan besarnya tanggung jawab, jumlah kebebasan yang diberikan dalam memutuskan, kemudian kewenangan untuk mengambil tindakan dan melaksanakan keputusan tanpa persetujuan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu frekuensi dan sifat persyaratan pelaporan, arus informasi tentang kinerja yang terkait pemantauan kegiatan bawahan. Jadi inilah dalam membuat keputusan yang dibuat oleh seorang manajer untuk diarahkan kepada anggota yang melakukan mengambil atau yang bertanggung jawab untuk memutuskan suatu keputusan. Selanjutnya teman-teman, apa ya alasan seorang manajer memberikan pendelegasian kepada bawahan ataupun kepada karyawannya. Yang pertama yaitu alasan yang diberikan manajer untuk pendelegasian, yang pertama mengembangkan keterampilan dan percaya diri bawahannya. Yang kedua yaitu membuat bawahan mampu menghadapi masalah dengan cepat. Selanjutnya meningkatkan keputusan dengan memindahkan dengan tindakan. Kemudian meningkatkan komitmen bawahan terhadap sebuah tugas, membuat pekerjaan menjadi lebih menarik bagi bawahan, kemudian mengurangi beban kerja agar dapat mengelola waktu lebih baik. Yang selanjutnya memuaskan atasan yang menginginkan untuk lebih banyak mendelegasikan, kemudian menghilangkan tugas-tugas membosankan yang tidak ingin dilakukan. Jadi inilah alasan para pemimpin ataupun seorang manajer memberikan pendelegasian kepada bawahannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu yang diantaranya untuk mengembangkan keterampilan maupun kepercayaan berdiri terhadap bawahannya. Kemudian meningkatkan keputusan dengan membedakan dengan tindakan. Selanjutnya meningkatkan komitmen bahwa terhadap sebuah tugas
Dan selanjutnya mengurangi beban kerja agar dapat mengelola waktu dengan baik. Jadi inilah alasan seorang manajer memberikan penjelasan kepada seorang ataupun beberapa bawahannya. Nah, teman-teman, seorang manajer ataupun seorang pemimpin ketika memberikan penjelasan terhadap bawahannya harus memperhatikan pedoman-pedoman yang harus dilakukan oleh seorang bawahan ketika melakukan pendelegasian. Yang pertama, pedoman untuk pendelegasian yaitu kita harus tahu ataupun seorang manajer harus tahu ataupun seorang bawahan harus tahu apa yang dilegasikan. Kemudian tugas yang dapat dilakukan dengan baik oleh bawahannya, yang lebih baik oleh bawahannya. Selanjutnya yaitu tugas yang mendesak tetapi bukan yang merupakan prioritas tinggi. Kemudian tugas yang relevan bagi karir seorang bawahan. Dan selanjutnya tugas yang memiliki kesulitan yang sesuai. Selanjutnya tugas yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Tugas yang tidak sentral bagi para manajer. Bagaimana menegasikan spesifikasi tanggung jawab secara jelas. Berikan otoritas yang cukup dan perinci batas kebijakannya, perinci persyaratan pelaporan, teruskan informasi kepada mereka yang harus mengetahuinya, pantaulah kemajuan dengan cara yang sesuai, usahakan agar bawahan memperoleh informasi yang dibutuhkan, berilah dukungan dan bantuan, buatlah agar kesalahan yang terjadi menjadi suatu proses pelajaran yang harus pelajaran, maksudnya proses pelajaran. Jadi inilah pedoman ketika seorang manajer memberikan delegasi terhadap kepada bawahannya. Jadi harus memperhatikan poin-poin yang harus diperhatikan dalam memberikan delegasi kepada bawahannya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat gambar spesifikasi atau klasifikasi dari gambar ini, dari pembahasan ini, yaitu kegiatan mana yang harus didelegasikan. Kemudian kalau kita lihat pertimbangan lain, banyak staf yang memiliki keterampilan dan kemampuan tinggi, pekerjaan yang membutuhkan kerja kreatif dan inovatif, tingkat kematangan bawahan dari sedang ke tinggi. Jadi inilah kalau kita lihat itu yang harus kegiatan yang harus didelegasikan dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan maupun kemampuan tinggi bagi bawahannya, supaya bawahannya lebih inovatif maupun kreatif dalam melakukan pekerjaannya. Kalau kita lihat tidak penting maupun penting. Jadi misalnya penting misalnya plan it, do it. Kalau tidak penting left it, delegatif. Jadi inilah kerangka atau gambaran sebuah kegiatan yang harus seorang manajer untuk penegasan terhadap bawahannya. Jadi harus dipertimbangkan mana yang lebih penting ataupun yang tidak penting, dan harus dipertimbangkan apa guna pendelegasiannya terhadap bawahannya. Baik teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan sebuah video contoh daripada bagaimana itu kepemimpinan pendelegasian. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimaknya dan bisa mengambil hikmah daripada video ini. I call on a representative of Indonesia. Madam President, I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. Frankly speaking, I'm confused. How could a country try to teach others while missing the point of the whole fundamental principles of the United Nations Charter? Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. And to do what is right, it is to respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. So until you have done so, please keep the sermon to yourself. Madam President, the President of Indonesia stated a few days ago in this great hall of nations, and I quote, "We must promote a win-win approach in building relations among states that is mutually beneficial."
unquote. Indeed, such a call was echoed by world leaders throughout this prominent week. But this ignorant country chooses the contrary. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini presentasi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah leadership dengan topik atau pembahasan saya yaitu mengenai kepemimpinan delegasi. Jika ada penjelasan ataupun pembahasan atau maupun pemaparan yang saya berikan yang kurang jelas atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.